Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pagi ini pembelajaran kita akan direkam ya, izin direkam untuk materi Bapak PPG. Jadi saya mohon izin untuk kawan sekalian direkam, tapi sekalipun direkam santai saja ya, nggak usah terlalu kaku gitu. Jadi kita tetap santai, pembelajaran seperti biasa. Yang penting kita belajar apa adanya dan kita memaksimalkan gitu ya. Siapa tahu kita nanti jadi terkenal. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Wahyu. Nanti akan kita bagi model kelompok Al-Quran dan Wahyu atau hadis oleh kita. Jadi Al-Quran dan Wahyu maksudnya adalah Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan sistem kelompok, gitu kan. Kita akan diskusi untuk menumbuhkan kemampuan kita berdialog dan mempresentasikan hasil bacaan kita, gitu ya. Namun sebelum nanti kita bagi, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan kita mempelajari materi ini. Jadi pada kesempatan ini yang perlu kita jelaskan adalah apa itu Al-Quran, apa itu Wahyu, apa itu hadis qudsi, dan apa itu tafsir atau hadis nabawi juga masuk di situ. Kira-kira ada yang tahu nggak Al-Quran itu apa secara definitif? Ya, silakan. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mungkin ada yang punya jawabannya lain? Ayo itu. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Berarti khusus Nabi Muhammad. Ya. Khusus Nabi Muhammad. Oke. Ada yang lain mungkin? Silakan. Jawaban yang lain? Oke. Yang mau menjawab, silakan. Oke, sampai. Kitab suci yang dibaca oleh umat Islam. Kitab suci yang dibaca oleh umat Islam. Nah, ini secara fenomenologi. Jadi sesuatu yang secara fenomena bisa kita temukan, yaitu kitab suci yang dibaca oleh umat Islam. Nah, tujuan kita mempelajari ini nantinya adalah bagaimana kita bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis. Nanti ada juga yang diwahyukan atau seperti diwahyukan, namanya adalah ilham. Nah, dan juga ada istilah dalam selain Al-Quran adalah hadis qudsi. Mungkin ada yang mau menjawab hadis qudsi? Silakan. Hadis qudsi. Dan kita bisa pernah mendengar namanya hadis dan hadis qudsi. Silakan. Atau hadis saja, hadis. Ayo, hadis apa hadis? Siapa yang menjawab? Bebas. Hadis. Silakan jawab. Hadis. Ada yang tahu hadis? Tidak ada yang tahu. Ya. Hadis. Ada yang tahu? Silakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar secara kelompok. Nanti akan kita bagi kelompok. Kira-kira kita berhitung atau berdasarkan bangku? Berdasarkan bangku. Bangku, ya. Oke.
Kalau berdasarkan bangku kita akan berkumpul 2 bangku jadi satu kelompok, berarti 4 sampai 3 sampai 4 per kelompok ya. Nanti bukunya akan saya bagikan karena jumlah bukunya terbatas, nanti akan kita bagikan ya. Silakan berkelompok, silakan berkelompok terlebih dahulu sambil saya bagikan bukunya. Oke, silakan berkelompok. Sama kelompok mana? Oh, bukan. Jadi 5 ini satu belakang. Silakan. Ini kamu di silakan. Oke. Baik, saya bagikan ini masing-masing kelompok akan kita bagikan kertas untuk bahan bikin peta konsep. Silakan bagikan. Kita tuh bagikan. Beri. Silakan. Belakang. Oke, perhatikan. Yang akan kita bahas adalah bab Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Wahyu. Anda bisa dicek di bukunya Al-Quran dan Wahyu terakhir. Nanti masing-masing bikin peta konsep, masing-masing kelompok bikin peta konsep. Kemudian kalian tuangkan peta konsep diskusi itu dalam kertas plano ini. Bikin aja coretannya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Jadi ini nanti kita taruh di papan tulis, kita tempel. Sudah saya siapkan lakban. Nah, sudah saya siapkan lakban. Jadi nanti kita akan tempel di sini. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ke depan. Kira-kira ya 7 sampai 10 menit ya. Jadi masing-masing mempresentasikan. Tidak usah terlalu panjang, 5 sampai 10 berapa tadi? 7 sampai 10 menit. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nanti masing-masing yang mempresentasikan. Bikin peta konsep, kalian bebas menggambar apa saja. Gitu. Ini kita bagian spidol. Silakan bagikan. Peta konsep itu berdasarkan diskusi dan nanti bisa perwakilan untuk sebagai pembicara atau semuanya boleh nyambung sebagai juru bicara. Satu kelompok satu spidol. Satu aja. Satu kelompok satu spidol. Ya maksud 2. Kira-kira itu ya. Ada yang kurang paham? Silakan yang mau nanya. Pak, kalau nggak digambar boleh nggak Pak? Kalau nggak digambar, maksudnya diapain? Cuma tulisan doang Pak. Oh boleh, tapi yo pinter kata gitu ya. Kakak. Nek dia nanya. Mungkin ada yang belum jelas, silakan nanya. Pak, kalau nggak digambar boleh nggak Pak? Kalau tidak Digambar. maksudnya gimana ya? Ya, cuma tulisan doang ya Pak. Oh ya tidak apa-apa. Ya kalau misalnya tulisan yang penting tertata ya. Usahakan ada ilustrasi kalau mungkin ya ada ilustrasi. Karena ini bagian daripada usaha ekspresi. Kira-kira begitu ya. Saya kira itu. Bisa dipaham ya, bisa dipaham. Oke, kita mulai mengerjakan. Yang belum jelas nanti bisa ditanyakan sambil saya ngontrol. Silakan semuanya, saya juga tak bikin peta konsep. Jadi saya juga akan bikin peta konsep.
Nah, iya, pertama itu pertama. Wahyukan Al-Quran ini. Wahyukan Al-Quran. Al-Quran dan Nabi saya. Wongkir. Generasi ini loh, Wahyukan Al-Quran ini. Wahyukan Al-Quran. Al-Quran dan Nabi saya. Wongkir. Muhammad SAW dengan nama Al-Quran. Terus ditambahi gini apa? Poin seluruh pengertian Al-Quran menurut para ulama.
masuk. Hapus ini. Dapat sembarang orang dapat. Antaranya sebagai berikut. Pengertian ulama menurut para pengertian Al-Quran. Buat si menarik nanti bisa ditempel. Terus nanti terbaca banyak orang dong. Para ulama muqaddimah mutakot ini. Yang mau hijau merah, biru, hitam. Asy-Syafi'i. Masalah. Bunyi. Alah, wah.
pendapat itu bahwa Yang kurang jelas bisa tanya ya. kata itu pati tulis tidak tanpa hasil tidak diamati repot kan? Iya. Ini lo teh. Kira-kira Halo. Dewa semua. Ini mau. Yes. Pengertian wahyu. Pengertian wahyu. Al-Quran merupakan wahyu atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Pengertian wahyu.
Halo. Dewa semua. Ini mau. Yes. Pengertian wahyu. Pengertian wahyu. Al-Quran merupakan wahyu atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Pengertian wahyu.
Rasa nambah kalian loh. Masa dijiplak. Biasanya kalau sudah kedua, ketiga itu minder, kok sama. Sebentar lagi 3 menit. Untuk yang kelompok 1 kalau sudah selesai bisa mulai dipasang di papan. Ini sudah disediakan lakban. Silakan boleh ditempel untuk menghemat waktu. Untuk dari kelompok 1 bisa boleh ditempel kalau sudah siap. Silakan untuk yang sudah selesai kelompok 1 boleh maju ke depan. Yang lain menyimak ya untuk menghargai teman yang presentasi. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan semuanya di depan. Untuk menemani teman yang presentasi, silakan dibuka presentasinya. Dan diperkenalkan kelompok berapa. Yang lain tolong menyimak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian Al-Quran dan Wahyu. Adapun pengertian Al-Quran yaitu menurut ulama mutaqaddimin yaitu dia dikutip dari perkataan Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Quran ditulis dan dibaca tanpa hamzah sebagaimana kitab Injil dan Taurat. Adapun yang dikutip dari Imam Al-Farrokh, Al-Quran itu adalah gabungan dari kata Lewat. Aduh. Tambah mau mencoba ya. Terus tambah mau apa terus. Menurut Imam Al-Farrokh itu berasal dari lafaz korinatun jamak dari lafaz koroinun yang berarti petunjuk atau indikator. Yang lain mendengarkan tolong. Adapun menurut ulama mutakhirin dikutip dari perkataan Sufi As-Salih, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat tertulis dalam musang-musang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mutawatir dan membacanya sebagai ibadah. Adapun menurut dari Syekhul Doribek, firman Allah berbahasa Arab turun kepada Nabi Muhammad agar dipahami dan selalu diingat isinya dengan mutawatir, dimulai dari Al-Fatihah hingga Anas. Wahyu. Wahyu berarti ada 5. Kan ilham, perundingan, dan wahyu itu sendiri. Yang pertama isyarat atau petunjuk, maksudnya yaitu isyarat dengan tangan, maksudnya dengan tangan, isyarat dengan tangan, dan lainnya seperti dalam Quran surat Maryam ayat 19. Bisikan, yang kedua bisikan. Hadirnya
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرفا dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia, dan sebagian mereka membisikkan dan sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ya. Yang ketiga, ilham yang dimaksud ilham bisa dilakukan untuk binatang. Dalilnya wa auha rabbuka ila an-nahli an tasjidi minal jibali buyutan wa minan syajari wa mimma ya'rifun. Yang berarti dan Tuhanmu mengilhamkan atau mewahyukan kepada lebah buat laksana dari gunung, pohon kayu dan tempat-tempat yang diberi manusia. Yang ketiga, perundingan. Dalilnya wa inna syayatina la yuquna ila awliyaihim yajaduluhum fa inna fa'duluhum innakum musyrikun. Yang berarti sesungguhnya setan-setan akan membisikkan pada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Jika kamu menuduh mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Yang kelima, wahyu sendiri. Dalilnya bahwa yang dikuali dua inilah wahyu Tuha. Yang berarti dan tiadalah yang diucapkan itu atau Al-Quran menurut keinginannya, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan pada Al-Quran surat An-Najm. Yang kedua, wahyu. Dan diskusi, ada diskusi dan kisah baru. Dan diskusi adalah wahyu yang adalah hadis yang dari Allah itu sendiri, maknanya dan bahasanya dari Allah itu sendiri, didahului dengan lafal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbihi al-arabihi qala ta'ala bima rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahyu yaitu hadis nabawi yang biasanya dari Nabi dan maknanya dari Nabi sendiri, dan membahas tentang perkataan, perbuatan atau keadaan Nabi Muhammad SAW. Jangan. Ya, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mendengarkan ya jangan berisik gitu loh. Jangan berisik sendiri ya, mendengarkan. Biar suaranya juga fokus. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 langsung ditempel. Yang lain mendengarkan supaya jelas. Digunakan, lupa aja nggak apa-apa. Keren, perhatikan. Silakan. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan pengertian wahyu dan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh teman-teman.
Berikut pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut Al-Ash'ari, kata Al-Quran berasal dari kata korona, berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Mengingat bahwa surah-surahnya, ayat-ayat dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Dan bersamaan wahyu dan ilham. Yang pertama wahyu diterima oleh manusia. Yang kedua menumbuhkan keyakinan. Ketiga pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilham menumbuhkan ketahanan hati. Yang kedua diberikan kemanfaatan. Perbedaan wahyu dan ilham. 1. Wahyu diterima oleh Nabi dan Rasul melalui perantara malaikat, sedangkan ilham datang melalui pengucapan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang dikehendakinya. 2. Wahyu tidak diminta tapi diturunkan pada waktu tertentu, sedangkan ilham menurut ulama dapat diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian wahyu. Al-Quran merupakan wahyu atau kalam Allah. Dalam Al-Quran kata wahyu ditemukan berulang kali dengan arti yang berbeda-beda. Wahyu adalah lafaz mustarom yang artinya mengandung beberapa makna atau arti. Al-Arab buka ilan dari ayat dari minal jibali tahu wa minas syajari wa mimma ya'risun. Artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan, mewahyukan kepada lembah-lembah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan kayu yang dibikin manusia. Quran Surat An-Nahl juz 16 ayat 68. Perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dalam segi bahasa dan makna berasal dari Allah. Dalam segi periwayatan tidak boleh maknanya saja karena dapat mengurangi kemujizatannya. Dalam segi pembacanya baik dibaca saat sholat walaupun yang membaca mengerti maksudnya atau tidak. Hadis qudsi juga disebut hadis robbani atau hadis ilahi. Biasanya didahului dengan lafaz-lafaz berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabawi adalah perkataan yang menyatakan perbuatan atau keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kelompok 2. Jika ada kurang atau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3. Suaranya kalau bisa lebih keras lah. Silakan kelompok 3. Terus tamannya jangan ditutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul yang berjudul Al-Quran dan Wahyu. Pengertian Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan nama Al-Quran. Dan menurut para ulama mutaqaddimin, Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah serta tidak diambil dari kata lain. Pengertian wahyu. Al-Quran merupakan wahyu atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kata wahyu ditemukan berulang kali dengan arti yang berbeda-beda. Seperti artinya yaitu isyarat, bisikan, ilham, dan perlindungan. Perbedaan dan persamaan antara wahyu dan ilham. Persamaan wahyu dan ilham diterima oleh manusia, menimbulkan kepahaman dalam hati, menimbulkan keyakinan, diberikan demi kemaslahatan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan wahyu dan ilham. Wahyu hanya diterima oleh Nabi dan Rasul, dan ilham itu diterima oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wahyu untuk kemaslahatan seluruh manusia yang meyakini adanya Allah. Ilham tidak ada kewajiban menyampaikannya. Wahyu sudah ditutup sejak meninggalnya Nabi terakhir, dan ilham senantiasa terbuka untuk manusia. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Nah, hadis itu ada dua, hadis nabawi dan hadis qudsi. Perbedaannya Al-Quran yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi mukjizat atas kenabiannya. Hadis nabawi adalah perkataan, perbuatan atau tingkah lakunya Nabi Muhammad SAW. Dan hadis nabawi dan hadis qudsi yaitu disebut juga hadis rohani atau hadis ilahi yang artinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan bahasanya dari Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok 3. Jika banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 kelompok 4 ya sekarang. Kembali ngomongmu ini. Halo.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam yang berjudul pengertian Al-Quran dan Wahyu. Yang pertama, pengertian Al-Quran menurut para ulama mutaqaddimin. Pengertian Al-Quran akan dibagi menjadi dua, yaitu menurut para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Menurut para ulama mutaqaddimin, yaitu Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa kata Al-Quran ditulis dan dibaca tanpa hamzah serta tidak diambil dari kata lain. Yang kedua, menurut Al-Faruq, Imam Al-Faruq berpendapat bahwa kata Al-Quran dari lafaz qoro'inu berbentuk jamak dari qorinatun yang berarti petunjuk. Dan Al-Riyani juga berpendapat bahwa lafal Al-Quran menggunakan hamzah, bentuk masdar dari kata qoro'a yang berarti membaca. Jadi Imam Al-Riyani dan Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat antara kata Al-Quran. Kita lanjut dengan Al-Asy'ari yang berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Menurut Az-Zujjaj juga berpendapat bahwa Al-Quran terdiri atas kumpulan surat dan ayat. Yang bagian kedua yaitu menurut ulama mutaakhirin. Yang pertama, Dr. Subhi As-Sholih. Al-Quran adalah sebuah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan dengan jalan mutawatir. Syekh Hudzaifah juga berpendapat bahwa firman Allah, Al-Quran adalah firman Allah berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi untuk dipahami dan disampaikan secara mutawatir, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga dari surat An-Nas. Terakhir adalah menurut Muhammad Abdu, bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara dalam hafalan kaum muslimin. Yang kedua, pengertian wahyu. Pengertian wahyu secara etimologi atau secara bahasa, wahyu mempunyai beberapa arti, antara lain isyarat atau petunjuk, bisian, ilham, perundingan, dan wahyu itu sendiri. Menurut istilah, wahyu sebagai suatu pengetahuan yang diperoleh manusia dalam dirinya. Menurut sejarah, wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang terjadinya. Dan yang kedua, persamaan dan perbedaan antara wahyu dan ilham. Persamaan dibagi menjadi dua. Yang pertama diterima oleh manusia, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbedaan dibagi menjadi dua. Wahyu diterima untuk kemaslahatan seluruh manusia atau umat tertentu, sedangkan ilham untuk yang menerima saja. Yang kedua, wahyu bentuknya telah tersusun sejak berakhirnya tugas kenabian Muhammad SAW, sedangkan ilham senantiasa terbuka selagi masih ada manusia. Yang keempat, perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Al-Quran adalah wahyu Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, hadis qudsi, bisa disebut juga hadis rabbani atau hadis ilahi. Hadis qudsi biasanya diawali dengan lafaz qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis nabawi adalah perkataan, perbuatan, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir. Namo
terakhir, jangan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Al-Quran dan Wahyu yang akan dibawakan oleh saya dan teman-teman. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut ulama Al-Qadim lalu Asy-Syafi'i. Al-Quran menurut Asy-Syafi'i adalah yang dibaca dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Al-Faroq. Al-Quran menurut Al-Faroq adalah berasal dari kata Qoro'inun atau Qorinatun yang berarti petunjuk dan berpendapat bahwa Al-Quran itu kalamullah. Dua, pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin. Satu, Muhammad Abdul. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf. Terdapat unsur yang terkandung dalam Al-Quran, diantaranya Al-Quran adalah wahyu ilahi atau kalamullah. Al-Quran diturunkan Allah. Al-Quran merupakan bacaan mulia. Pendapat Al-Quran, penyampaian Al-Quran berlangsung secara mutawatir atau berangsur-angsur. Pengertian wahyu adalah lafaz musyarak yang artinya mengandung beberapa makna. Secara etimologi wahyu mempunyai beberapa arti, diantaranya isyarat, singkat, tahu dan berkenan. C. Wahyu dan ilham. Kesamaan antara wahyu dan ilham. Yang pertama, diterima oleh manusia. Yang kedua, menimbulkan kefahaman dalam hati. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan. Perbedaan wahyu dan ilham, yaitu wahyu diterima untuk kemaslahatan seluruh manusia atau umat tertentu, sedangkan ilham untuk yang menerima saja tanpa adanya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Terakhir adalah perbedaan Al-Quran dan hadis. Hadis dibedakan menjadi dua, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi adalah hadis yang juga disebut hadis rabbani atau hadis ilahi. Hadis nabawi adalah perkataan dari Nabi Muhammad SAW atau tauladannya Nabi Muhammad. Perbedaan Al-Quran dan hadis itu ada perbedaan dari segi bahasa, perbedaan dari segi periwayatan, mukjizatan, dan segi nilai pembacanya. Sekian dari kami, banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi presentasi itu melatih kita untuk berbicara di depan publik ya. Latihan kita untuk menyampaikan gagasan dari pikiran kita. Barangkali yang sudah dirembuk di dalam kelompok itu hilang di depan, atau hafalannya yang sudah dipersiapkan itu hilang. Itu bagian daripada proses ya. Dan jelas kita harus tetap belajar dan berusaha. Siapa tahu kalian nanti jadi guru kayak saya, siapa tahu, atau jadi orator Pak. Jadi orator itu ya harus pede untuk mempengaruhi publik di sekitar, atau jadi influencer. Jadi itu penting. Makanya dalam diskusi itu ya kita latihan. Mungkin beberapa kurang maksimal, kita perbaiki di pertemuan berikutnya, tidak ada masalah. Oke, saya akan sedikit menjelaskan. Saya juga sudah bikin roadmap atau peta konsep dibantu. Nah, jadi saya juga sudah bikin peta konsep. Saya akan sedikit bahas, menyimpulkan saja, tahu melengkapi beberapa yang belum sempat disampaikan.
melengkapi beberapa yang belum disampaikan atau ya meringkas saja. Yang jelas ya latihan, kita latihan ya, jadi terus latihan dan melihat gambar yang mungkin tidak begitu indah itu atau tulisan yang tidak begitu indah itu memberi respon positif pada otak ya. Jadi kok ada yang menarik, kan jelek itu menarik. Kita itu kan kalau lihat cewek cantik kan wah menarik. Begitu juga sebaliknya, rapati ayu ya. Nah yang kayak gitu itu juga memberikan respon yang sebenarnya merangsang otak. Nah, gini loh mas. Oke. Jadi kalau kita melihat sesuatu objek yang nampak berbeda selalu tertarik. Termasuk kenapa kemudian kita tuangkan di dalam media pembelajaran berupa gambar atau peta konsep. Ini menjadi penting. Oke, posisi untuk presentasi sebenarnya boleh di sini atau boleh di sini. Memang kalau untuk tulisan Arab sebaiknya posisinya di sini. Tapi kalau untuk Latin ya sepertinya memang di sini lebih cocok. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang wahyu dan Quran. Ini melengkapi yang belum ada. Saya akan memulai dari wahyu ini akan melahirkan yang kita sebut dengan namanya Al-Quran. Nah, ini yang belum ada, nanti boleh tanya ya. Yang belum jelas boleh tanyakan. Nah, panah ini ya, kita bebas membuat arus seperti apa. Dalam tradisi kewahyuan itu paling tidak ada 3 yang muncul. Kenapa saya sebut tradisi kewahyuan? Karena sejak Nabi Adam itu sudah ada komunikasi personal antara manusia dengan Tuhan. Jadi komunikasi robbani, agak keren. Nah, dari wahyu ini nanti akan coba kita jelaskan pengertian. Akan lahir dari kitab, suhuf dan hadis. Saya ulangi, dari wahyu itu akan lahir dari kitab. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Yang kedua akan muncul di luar kitab suci ini adalah suhuf. Kita semua hafal di surat Suhufi Ibrahim. Surat apa itu? Al-A'la. Nah itu suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sebagian menambah Nabi Sis. Tidak terkenal Nabi Sis itu ya. Nabi Sis itu dalam mitologi Jawa, dalam riwayat silsilah orang Jawa itu Nabi yang luar biasa. Oke, yang ketiga adalah melahirkan namanya hadis, yang itu disebut dengan hadis qudsi. Nah, pembagian hadis ini berdasarkan istinad. Istinad. Saya mereka itu senomen. Bersenang pakai senomen. Nah ini, ganti. Jadi hadis ini kemudian melahirkan namanya hadis qudsi. Ini berdasar istinad. Istinad itu penyandaran. Jadi ini istinad. Istinad itu penyandaran. Nah, hadis yang disandarkan kepada Allah namanya hadis qudsi. Makanya di dalam presentasi kalian itu lafaz yang digunakan adalah bima yarwihi anhu azza wa jalla atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Nabi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah gitu loh. Nah, itu namanya hadis qudsi. Nah, hadis yang disandarkan pada Nabi namanya hadis marfu. Nah, ini di pelajaran belakang nanti ada. Hadis yang disandarkan pada sahabat namanya hadis mauquf. Jadi misalnya makolahnya Sayyidina Umar yang terkenal dan banyak dianggap hadis itu, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah seakan-akan kau akan hidup abadi
tapi beribadahlah seakan-akan kau besok akan mati. Biar khusyuk itu loh maksudnya. Nah itu makalah yang disandarkan pada Umar, pada sahabat Umar, namanya hadis mauquf. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah yang terakhir hadis yang disandarkan pada tabi'in, namanya hadis maqtu'. Misalnya nasihatnya Hasan Basri, kemudian nasihatnya Sufyan, nasihatnya siapa? Yang generasi. Nasihatnya Imam Ahnaf itu masuk generasi tabi'in. Imam Hanafi itu kan pernah mengatakan indi ra'yun yahtamiluhu suwab wa indaka ra'yun yahtamiluhu suwab. Misalnya itu, saya punya pendapat yang memungkinkan pendapat saya benar, kamu juga punya pendapat yang memungkinkan pendapatmu benar juga, gitu loh. Nah itu namanya hadis maqtu' misalnya. Oke. Nah yang akan kita bahas ini Oke, saya lanjutkan. Nah, wahyu ini kemudian melahirkan namanya Al-Quran. Nah, sekarang ini proses pewahyuan yang rumit. Proses pewahyuan dalam kitab Manahilul Irfan karya Az-Zarqani itu, Abdul Azim Az-Zarqani. Pewahyuan, proses pewahyuan itu dibahas panjang sekali. Sampai punya uang ya beli kitab. Di era hari ini dijelaskan oleh Abu Zaid Nasr Hamid Abu Zaid dalam kitabnya Mafhumun Nas. Itu panjang sekali menjelaskan bagaimana dari kalam ilahi menuju kalam insani, dari bahasa ketuhanan menuju bahasa manusia. Itu panjang. Misalnya gini, kita meyakini sebagai Ahlussunnah bahwa kalamnya Allah itu bighairi lafzin wala harfin, tanpa lafaz, tanpa huruf. Tapi kok tiba-tiba jadi bahasa Arab. Loh, gimana ya prosesnya, gimana gitu? Ya. Oke. Nah, dalam proses ini nanti kita akan dikenal, misalnya transformasi itu dari Allah, kemudian ada malaikat. Sini transit nggak ya? Lauhul Mahfuz, kemudian malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad. Nah ini, di mana terjadi proses transformasi atau perubahan daripada bahasa ilahiyah menuju bahasa manusia. Nah ini dalam kitab Az-Zarqani panjang. Nanti kita lain waktu akan kita bahas ini ya. Biar kalian tertarik tak bocor ke di sini. Nah, siapa yang merubah? Nanti nggak sampai punya di kelas lain ada pelajaran tauhid atau akidah, ini boleh ditanyakan ke gurunya. Siapa ya Pak yang merubah ya Pak? Masa Nabi Muhammad? Wah nggak amanah loh. Menyelisih sifat kenabian. Kan amanah itu tidak merubah informasi kan. Gitu. Misalnya kamu dikasih bapakmu 500.000 untuk bayar SPP, lapornya tetap 500.000, nggak bisa. Ini cuma dikasih 300 sih, itu tidak amanah itu. Ya Nabi Muhammad dikasih bahasa ilahiyah kok tiba-tiba jadi bahasa insaniah, bahasa kemanusiaan, gimana itu? Kapan-kapan kita bahas. Oke, kita kembali ke Quran. Nah, Al-Quran ini dari sekian definisi yang kalian sampaikan tadi, dari Abdu, dari Asy-Syafi'i, dari Subhi Sholih, dan lain-lain, intinya di sini. Pertama poinnya kalian perhatikan, yang namanya Quran adalah kalamullah. Apa? Kalamullah. Ini penting. Jadi bukan kalamul insan atau kalamul hayawan. Pertama kalamullah. Yang kedua, objeknya adalah Nabi Muhammad. Ini penting. Karena kalau selain Nabi Muhammad nanti jadinya kitab lain. Gitu ya. Jadi biar kalian mudah menghafal, satu kalamullah, yang kedua adalah objeknya Nabi Muhammad, yang ketiga perantaranya Jibril.
Kalau Nabi Muhammad diantar Abdullah bin Abu Bakar, maka Nabi Muhammad berada di Gua Sur. Ketika jadi buronan orang kafir, Nabi Muhammad berada di Gua Sur, diantar oleh Ibnu Abu Bakar, maka itu bukan Quran, karena yang antar bukan malaikat Jibril. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Makanya pertama kali wahyu di gua mana itu? Gua Hira, ketika disampaikan ma'ana biqori'in, ikra, kata ikra aja udah masuk Quran. Dan cuma lafaz ikra, itu wis langsung masuk Quran. Kenapa? Karena dia merupakan kalam yang dibawa oleh malaikat Jibril. Oke, sampai di sini. Nah, 3 ini pokok. Yang lainnya dan seterusnya nanti mulai berbeda pendapat ulama. Misalnya diriwayatkan secara mutawatir al-kalamu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus biwasilati Jibril, ditambah al-muta'abbadu bitilawatihi, al-matlubu bitawatturi, diriwayatkan secara mutawatir, al-muta'abbadu bitilawatihi, berpahala bagi yang membacanya, muftatahatu bil fatihati wal muftatamatu bin nasi, ini pendapatnya Abdu, al-maktubu bil masahifi, itu pendapatnya Muhammad Abdu, yang ditulis di mushaf. Nah, ini banyak nanti kamu bisa menambah yang isinya ada surat, ada ayat yang dipotong-potong, huruf muqatta'ah, alif lam mim, yasin, itu apa artinya kita bingung, dan seterusnya. Tapi intinya 3 itu. Bisa dipahami. Nah, proses pewahyuan ini menarik. Kenapa? Karena gini, wahyu akan dihadapkan dengan ilham. Wahyu vis-a-vis ilham. Nah, ini bahasa keren kita kenal ke. Vis-a-vis itu artinya berhadapan. Jadi wahyu vis-a-vis ilham. Bisa tuh, itu yang tidur. Tiba-tiba bangun tanya tuh tidur. Baru dapat wahyu apa kamu? Baru dapat wahyu apa? Presentasi langsung tewas. Nah, mirip kayak gitu. Serius. Jadi Nabi Muhammad itu suatu ketika naik unta, ketidur, Pak. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tiba-tiba dapat ini salah makana li basyarin ayyukal limahullahu illa wahyan au bi wara'i hijab, ketemu langsung atau di balik tirai. Nah, pertanyaannya mimpi bisa enggak? Atau bangun tidur? Nyatanya Nabi Muhammad dapat. Nabi Yusuf juga dapat. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata yang dipakai adalah ra'aitu. Nabi Yusuf melihat, ra'aitu. Awas, yang dipakai adalah ra'aitu. Artinya apa? Melihat. Kalau kalian di dalam mimpi menggunakan kata ro'a, maka ini mimpi yang nyata. Awas. Kalau ro'a, maka ini mimpi yang nyata. Dan ini tidak menggunakan mata fisik. Kalau menggunakan mata fisik, dia menggunakan kata nadhara. Bisa dipahami. Kalau kalian menggunakan yahtalim, mimpi, ya itu tidak mungkin itu. Makanya mimpi basah itu yahtalim, enggak nyata itu. Nah, dia menggunakan kata italama, gitu kan. Tapi kalau ro'a, dia mimpi yang nyata. Tapi Yusuf dapat itu, melihat ahada asyara kawkaban, 11 bintang bersujud padanya atau tunduk padanya. Oke. Pertanyaannya adalah wahyu vis-a-vis itu wahyu atau kalau dikatakan wahyu adalah tanda kenabian, nanti akan ada ayat di dalam buku itu, dalam yang kalian sampaikan tadi,
dan kami wahyukan kepada lebah agar membuat sarang di gunung-gunung. Wa auha ila nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Masa wahyu lebah dapat wahyu, berarti nabinya adalah lebah, nabi lebah. Ada loh yang ngomong di TV, itu siapapun yang dapat wahyu itu nabi, hewan itu juga dapat wahyu, berarti nabi loh. Jangan keliru. Jadi wahyu itu secara bahasa dia bermakna al-isyarah as-sari', isyarat yang cepat. Makanya ada beberapa makna kan itu. Pertama adalah isyarat yang cepat. Fakhraja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an surat Maryam itu. Cek buku halaman 11. Fakhraja ala qaumihi minal mihrabi, terus fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyyan. Surah Maryam itu isyarat kepada Maryam. Kemudian ada bermakna yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang ketiga makna ilham. Nah, maka di sini wahyu yang diterima manusia dengan makna itu terbagi menjadi ini. Kalau diwahyukan pada hewan, maka namanya dia maknanya makna ilham. Wahyu bermakna ilham. Bisa dipahami? Wahyu bermakna ilham. Nah, yang manusia ini terbagi jadi dua, laki-laki dan perempuan. Mungkin tidak perempuan dapat wahyu. Mungkin. Nah, itu tadi wa auha ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibu Musa agar dia mau menyusui anaknya. Ketika Musa dilarung, ditemukan anaknya Fir'aun, ditemukan istrinya Fir'aun, diangkat anak. Fir'aun bikin sayembara, siapa yang mau membantu menyusui anak angkatnya, ibunya Nabi Musa dapat wahyu, suruh melamar. Nah, melamar jadi ibu asuhnya Musa, padahal ya memang ibu kandungnya, gitu loh. Dari sekian diseleksi, Musa hanya mau mimik ke ibu aslinya. Desainnya Gusti Allah ini, desainnya Gusti Allah. Nah, pertanyaannya, kalau wahyu adalah tanda kenabian, ada tidak nabi perempuan? Oh, pernah ada kalian berpikir kayak gitu? Ada tidak nabi perempuan? Oke, silakan dicari jawabannya ya. Ada tidak nabi perempuan? Minggu depan mungkin ada yang mau berpendapat, cari ada tidak nabi perempuan. Wah, ada tidak ulama yang mengatakan ada loh nabi perempuan? Oke, selanjutnya wahyu, perbedaan titik temu antara wahyu dan ilham. Sama-sama bisa diterima manusia, sama-sama hati bisa menerima, dan orang punya keyakinan. Dan wahyu adalah tanda kenabian. Ini titik beda. Wahyu itu kasyaf syuhudi, artinya dia disaksikan dengan nyata, tidak sekedar tiba-tiba muncul. Bisa dipahami? Jadi dirimu tidur terus langsung, nggak bisa itu Pak, nggak bisa. Tiba-tiba kamu lihat bapakmu nikah lagi, ternyata kamu telepon bapak nikah lagi, benar ya? Berarti itu bukan wahyu, mungkin itu ilham, mungkin itu ya, mungkin itu ilham. Terus kalau ilham itu kasyaf maknawi, jadi secara makna saja kasyaf. Kasyaf itu tersingkap rahasia ilahiyah. Makanya dalam tradisi keagamaan kita, kaum sufi itu kerap sekali menerima al-isyarah tadi, menerima ilham itu tadi. Makanya tidak mengherankan, mohon maaf, perbedaan antara dukun dan wali itu kadang tipis sekali. Kalian percaya di Gunung Kidul, di pedalaman mana gitu, sini ada dukun yang kira-kira bisa nyari barang hilang. Oh, kira-kira gitu. Kalian datang ke sana, non sewu abah, manggilnya abah atau eyang atau apapun itu, terus kemudian tanya, laptop saya hilang kemarin begini-begini, terus dia diem. Alamatmu gimana?
di Jalan Gosan. Kamu keluar, nanti ada kelurahan, belok kanan terus. Nanti di situ ada warung, ada rumah joglo, kiri jalan. Nah di belakangnya ada kamar, nah di situ laptop. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Boleh dicolongkan aja. Kira-kira itu. Loh benar. Apa itu namanya? Yang diterima itu bisa jadi ilham, bisa jadi bukan. Dari mana? Yang mirip-mirip gitu. Dan itu jebakan kadang. Itu jebakan, makanya hati-hati. Atau tiba-tiba kalian malam sholat tahajud istighfar. Ya Allah, atau ya Allah, uang ya Allah, tagihan kontrakan ya Allah. Tiba-tiba tenang. Sekarang merasa ditolong Gusti Allah. Dia mendengar suara itu atau merasa itu. Insya Allah ditata sama Allah. Setelah dikir tenang. Nah kayak gitu itu juga ilham. Nah persoalannya ada orang merasa mendapat kayak gitu ngaku nabi. Ada. Saya sudah ketemu dengan malaikat Jibril dan beliau sudah merestui saya jadi nabi. Ada kok. Banyak kan kayak gitu. Dia merasa menerima, padahal itu antara wahyu atau ilham. Ilham yang bersifat sayakin atau yang bersifat ilahi dari setan atau dari Allah, itu loh. Makanya dalam tafsir Jalalain tentang peristiwa di surat Yasin kalau nggak salah, ketika gejala bintang jatuh itu dalam tafsir Jalalain itu disebutkan itu adalah gejala di mana malaikat itu melempari jin yang kemudian ingin mencuri dengar di langit. Makanya ada bocoran takdir. Bocoran takdir itu. Nah, setan yang mau mencuri bocoran takdir itu dilempar oleh para malaikat dengan bintang, makanya jatuh. Itu kalau dalam tafsir Jalalain. Itu. Nah, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Misalnya sampai nyari informasi tentang togel. Togel kan ada yang di kuburan, ada yang di mana? Di stadion, ada di bawah pohon. Kemudian Mbah Momer, terus ada suara tanpa rupa, Mbak kentut yang menggema. Itu nangis kuburan orang godong. Bukaan godongnya. Dibuka anak-anak. Wah, likur gambar celeng gitu. Diudoni gambar celeng. Dilarang dapat, tapi itu dulu sebelum tercetus Zeus. Zeus itu adalah dewa judi. Sebelum ada Zeus. Sekarang kan konsultannya kan Zeus. Kalau dulu kan di petilasan angker toh. Sekarang Zeus. Nah buka godong nomor 23 dipasang togel celeng. Dapat dulu Pak. Loh, gimana coba itu? Gimana Anda menjelaskan? Itu jin yang mencoba mencuri dengar dari langit tentang masa depan. Gitu loh. Dan itu memungkinkan di agama kita. Tinggal itu dari setan atau dari Tuhan atau dari malaikat, bisa dipanggil. Makanya orang usah pati gumun, tidak usah terlalu gumun. Gumun ini bahasa Indonesia apa? Takjub pada orang-orang yang tiba-tiba bisa meramal. Karena itu 50-50. Setan apa? Kalau malaikat itu bisa menjebak juga. Menjebak kita menjadi percaya malaikat, menyembah malaikat tidak boleh. Percaya pada takdir Gusti. Jadi itu hati-hati. Tanda kenabian dan bersifat maslahatan umum. Itu kalau wahyu. Makanya wahyu itu harus disampaikan. Kalau ilham jangan, bahaya Pak. Tiba-tiba sampai dapat ilham. Besok lebaran, repot itu. Besok lebaran. Sekalipun puasanya lebih dulu. Karena ada tahu berita di TV itu loh. Saya ditelepon Gusti Allah. Besok diminta lebaran. Tuh. Yang bilang gitu tuh ya ahli ibadah, orang alim. Kita aja kalah.
dan puasanya sudah genap 30 hari karena sudah lebih dulu. Cara menentukan lebaran yang langsung SK dari Allah kan susah tuh Pak. Kenapa? Karena itu memang sifatnya tidak untuk diumumkan kalau ilham. Jadi pahami ya, bisa pahami ya. Makanya tiba-tiba dirimu, wah tsunami Bantul. Nah kamu tidak wajib menginformasikan. Justru kalau diinformasikan kok salah, nah, bisa dibunuh orang kamu. Tsunami, diem kabur gitu kan. Banjir tenang, tsunami bener, banjir bandang. Selamat. Jadi kan begitu loh. Jadi pahami. Paham apa? Kira-kira gitu. Nah, jadi hati-hati, ilham atau wahyu. Jadi pahami ya. Termasuk misalnya kamu, nah itu dua tetangga itu, hanya menarik itu Bandung ini. Tiba-tiba lebasnya dapat wahyu, dapat ilham. Kamu kena sengatan. Nah, berarti Allah sedang memberikan ilham pada lebah untuk ngentuk pencuri-pencuri itu. Bisa dipahami. Nah, hati-hati. Wahyu, vis-a-vis ilham pun tetap harus hati. Kira-kira itu. Nah, dalam tradisi Jawa banyak orang yang merasa mendapat wahyu. Kita akhiri. Terima kasih untuk kelas pada siang hari ini. Sedikit sebelum saya tutup mengulas wahyu melahirkan 3 hal ini paling tidak. Pertama kitab, yang kedua suhuf, yang ketiga hadis. Kita pada berapa? Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Suhuf ada suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Hadis ada hadis suci yang disandarkan pada Nabi Muhammad. Kalau pada Nabi Muhammad hadis marfu. Kalau marfu disandarkan sahabat. Kalau maktub disandarkan pada Nabi. Nah, sebenarnya ya. Quran ada yang ngomong dia isim jamin, ada yang ngomong isim mustaq yang dicetak dari kata qarain. Tapi intinya adalah dia adalah kalamullah, Nabi Muhammad dan perantara malaikat Jibril. Yang lainnya bisa dipahami. Kira-kira itu ya. Nah, nanti yang sudah dibikin peta konsep ini kalian tempel di tembok. Di tembok, tiap hari dibaca, sebulan dicabut. Masa tiap hari nggak dibaca? Tiap hari dibaca nggak hafal. Paling tidak sampai ujian lah. Nanti dicabut satu materi, ganti materi berikutnya tempel, tiap hari dilihat gitu. Masa nggak hafal? Gitu. Kalau perlu tempel sekelas, gitu. Tapi nanti kalau ujian dicabut. Kalau enggak ya dulu. Kira-kira itu ya. Baik, terima kasih untuk kelas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga atas kerjasamanya untuk materi ini direkam sebagai bahan kita, bahan saya untuk PPG. PPG itu pendidikan profesi guru untuk sertifikasi kompetensi. Kira-kira saya ini layak nggak ajar? Kira-kira gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kelas hari ini kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.